Perkenalkan, nama saya Antonia Jessica Runtu, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan bakteri. Bakteri pada dasarnya merupakan organisme bersel satu yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Bakteri merupakan organisme mikroskopik yang berukuran 0,5–5 mikrometer. Pertumbuhan mikroorganisme ini lebih ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah mikroorganisme, bukan dari peningkatan ukuran sel individu pada umumnya. Proses pertumbuhan ini bergantung kepada kemampuan sel membentuk protoplasma baru dari nutrisi yang tersedia di lingkungan. Pertumbuhan secara aseksual pada bakteri disebut dengan pembelahan binar. Pembelahan ini berlangsung dalam jangka waktu yang teratur dengan kelipatan secara eksponensial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri dapat dibedakan menjadi faktor fisik dan faktor kimia. Faktor fisik meliputi temperatur, pH, tekanan osmotik, dan cahaya. Sedangkan faktor kimia meliputi karbon, oksigen, mikroelemen, atau unsur kelumit atau trace element, dan faktor-faktor pertumbuhan organik termasuk nutrisi yang terdapat dalam media pertumbuhan. Fase pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4 bagian atau 4 fase, yaitu yang pertama fase lag atau penyesuaian, fase logaritma atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Yang pertama adalah fase lag atau penyesuaian. Fase ini merupakan fase adaptasi bakteri dengan lingkungannya yang baru. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum. Fase itu kemudian dinamakan dengan fase logaritma atau eksponensial. Fase kedua yaitu fase logaritma atau eksponensial. Fase ini ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum, akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel mati dan jumlah sel hidup. Kemudian ada fase stasioner. Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup, dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase stasioner kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah fase kematian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fase kematian terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah suhu, kelembapan, cahaya, zat kimia, dan nutrisi yang tidak cukup. Media pertumbuhan bakteri atau media perbenihan adalah media nutrisi yang disiapkan untuk menumbuhkan bakteri di dalam skala laboratorium. Media perbenihan harus dapat menyediakan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Media harus mengandung sumber karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, dan faktor pertumbuhan organik. Media pertumbuhan bakteri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan asalnya. Ada 2, yang pertama yaitu media chemically defined, yaitu media yang kandungan dan isi bahan yang ditambahkan diketahui secara terperinci, contohnya glukosa, kalium fosfat, dan magnesium fosfat. Kemudian ada media kompleks, yaitu media yang kandungan dan isinya tidak diketahui secara terperinci dan menggunakan bahan yang terdapat di alam, contohnya ekstrak daging, pepton, dan nutrien agar.
Berdasarkan kegunaannya, media pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media umum, merupakan media yang paling sering digunakan dalam penelitian mikrobiologi. Contohnya ada nutrien agar. Yang kedua adalah media selektif, merupakan media biakan yang mengandung paling sedikit satu bahan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme yang tidak diinginkan dan memperbolehkan perkembangbiakan mikroorganisme tertentu yang ingin diisolasi. Contohnya ada MCA, PDA, dan sabolarut agar atau SA. Yang ketiga ada media diferensial. Media ini digunakan untuk menyeleksi suatu organisme dari berbagai jenis dalam suatu lempengan agar. Contohnya ada LMB dan SSA. Berdasarkan konsistensinya, media pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 3, yaitu media padat atau solid, media semi-solid, dan media cair. Sekian video saya kali ini, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.